Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Potere Panggung Obrolan Terkini. Pak, sebelum saya ke Pak Bayu, saya ingin ke Pak Hamzah dulu. Pak, sebagai anggota DPRD Komisi A Kota Makassar, pasti aspirasi dan juga keluhan masyarakat mengenai kelangkaan minyak goreng ini sudah sampai di meja atau ruang-ruang diskusi di DPRD Komisi A. Bagaimana sih Pak tanggapan teman-teman anggota DPRD di Komisi A mengenai keluhan masyarakat tersebut? Ya, sejak ditetapkannya harga eceran tertinggi di seluruh Indonesia, saya kira langsung minyak goreng ini menghilang di pasaran. Jadi memang saya tidak tahu ini apakah ini by design atau apa. Yang pasti kita sekarang ini kondisi masyarakat khususnya Kota Makassar ini sudah mulai memprihatinkan, terutama ini menjelang bulan Ramadan. Masyarakat semuanya tidak mempersoalkan harga seperti biasa. Yang penting ketersediaan itu terjamin. Betul, ya. Betul, stoknya ya. Iya, dan saya amati sampai saat ini betul Disperindak melakukan operasi pasar dan monitoring dan lain sebagainya, pengawasan, tetapi hampir tidak ada satupun distributor atau satupun pedagang yang diberi sanksi dicabut isinya karena melanggar. Ya, kami berharap pemerintah Kota Makassar harus tegas ya, tegas. Saya sepakat dengan Pak Bayu tadi bahwa mestinya yang kita harus pantau ini apakah kuota untuk Kota Makassar ini sama jumlahnya ketika harga terendah dan sebelum harga terendah. Nah, kalau itu sama, kenapa bisa di Kota Makassar minyak goreng menghilang? Nah, kalau sama berarti ada sesuatu yang terjadi di Kota Makassar, ya penimbunan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Jadi itu yang saya tidak dapat datanya. Apakah sama apakah sama kuotanya sebelum dan sesudah? Ya, kalau tidak, berarti betul-betul ini disetting untuk dalam rangka mungkin menghadapi bulan Ramadan. Ya, dan saya kira ini kalau minyak langka, saya kira masyarakat Kota Makassar ya apa boleh buat ya, dia harus merubah pola hidup. Ya, kita harus berani merubah pola hidup dari kebiasaan mengkonsumsi gorengan-gorengan, ya kita kembali mengkonsumsi masakan. Ya, saya kira itu ya persoalan kebiasaan ya. Iya. Saya saja termasuk di rumah. Ibu kadang-kadang susahnya minyak goreng, tapi saya hanya mendengar, ya dengarkan, karena bukan hanya di rumah yang tidak ada minyak goreng, di tetangga hampir semua masyarakat. Iya. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Pak Bayu, kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Hamzah tadi mengenai minyak goreng, bahwa belum ditemukannya nih, Pak Hamzah berpendapat bahwa belum ditemukannya sanksi secara tegas yang dilakukan pemerintah Kota Makassar terhadap oknum-oknum yang mencoba untuk bermain di tengah kelangkaan minyak itu sendiri. Yang saya maksud begini Pak ya. Iya, baik. Oke lah, sudah ada ditemukan, sudah dalam tahap penyidikan. Penyidikan, betul. Tetapi saya kira pemerintah Kota Makassar ketika ada kasus langsung aja cabut izinnya sambil berproses penyidikannya di polisi. Itu yang dibutuhkan, sanksi tegas dari pemerintah kota. Ya, karena kan ada kewenangan pemerintah kota. Mereka yang mengeluarkan izin usaha, ya mereka juga yang berhak untuk mencabut. Betul. Cabut, proses di kepolisian. Seperti itu Pak. Iya. Ya, karena saya selama ini masyarakat menganggap DPR tidak peduli. Disperindak juga tidak berjalan berjalan sesuai dengan tupoksinya. Nah, itu. Saya kadang-kadang disuruh turun, kapan operasi pasar? Ini yang jadi persoalan Pak Bayu. Ya. Jadi saya kira pemerintah kota kalau ada yang ditemukan memang melanggar, ya cabut izinnya, karena yang keluarkan izin pemerintah kota, kemudian serahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Penyidikan. Saya kira itu. Baik, jadi tawaran nih dari Pak Hamzah selaku anggota DPRD Komisi A Kota Makassar bahwa untuk pencabutan izin usaha sebaiknya dicabut dulu untuk menunjukkan bahwa
ini merupakan sanksi tegas yang diberikan oleh pemerintah kota kepada oknum-oknum memang yang membandel dan tidak bertanggung jawab di tengah kelangkaan minyak sambil berjalan proses penyelidikannya. Seperti itu mungkin Pak Hamzah ya. Baik, kita melangkah ke Pak Bayu. Tadi juga Pak Hamzah sempat singgung masalah merubah pola kebiasaan. Nah, kalau dari kacamata Disperindak sendiri, apalagi Pak Bayu dari bidang analisis usaha perdagangan, bidang usaha, bagaimana Bapak melihat perubahan pola ini jika kita terapkan pada UMKM kecil, di mana hampir semuanya, apalagi penjual-penjual gorengan, pasti bergantung sekali sama minyak goreng. Nah, kalau memang kita dipaksa untuk merubah pola hidup, nah bagaimana tanggapan Pak Bayu dari kacamata Disperindak Kota Makassar? Saya kira kita harus menjadi masyarakat yang smart, masyarakat yang cerdas untuk mengolah persoalan ini. Betul. Jangan sampai kita karena kebiasaan, kecenderungan untuk biasa dengan gorengan, ya, betul, kita betul. menjadi candu ya. Ya betul. Jadi kecanduan di situ. Saya harap sih ini bukan menjadi fenomena. Yang kita hadapi untuk sekarang ini bukan cuma minyak goreng. Betul. Hampir semua komoditas ini mengalami kenaikan. Betul. Ini sebenarnya kesiapan kita dalam menghadapi kondisi di setiap waktu ya. Untuk menjelang Ramadan ini pasti dengan cuaca yang begitu kerasnya ini menyebabkan produksi pertanian itu menurun. Jadi beberapa komoditi juga mengalami gejolak. Di sisi lain menjelang Ramadan permintaan naik. Jadi ini pasti banyak orang berspekulasi di sini. Kami harap sih semuanya menjadi masyarakat yang tenteram. Ini juga kami harapkan juga masyarakat berani untuk melakukan pelaporan. Selama ini yang pelaporan saya dalam hal apa terima ini, Pak? Dari dinas itu hanya sebatas keluhan. Contohnya keluhan ini masyarakat minyak tidak didapatkan, atau kalau ada ditemukan sesuatu, ditemukan bukti-bukti, segera melapor. Kami akan segera tindaki itu. Terus terang untuk pencabutan izin, ini kan izin sekarang pemerintah sudah menggalakkan konsep pelayanan perizinan dengan kemudahan. Dengan adanya Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja, maka izin itu sekarang sudah dilakukan dengan dipermudah. Izin yang sekarang ini sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui sistem yang dibilang OSS, Online Single Submission. Di sini masyarakat ketika mengakses di situ, bermohon di situ, langsung keluar izinnya dan kadang berlaku secara efektif. Ini disinilah kita daerah hanya melaksanakan kewenangan dari pusat. Jadi untuk pencabutan izin juga kita akan bermohon ke pusat. Yang mana yang akan dicabut izinnya. Di samping itu kita juga harap masyarakat ikut serta dalam pengawasan. Ini bukan pemerintah yang harus mengawasi, tetapi semua elemen ini harus mengawasi. Masyarakat juga ikut membantu mengawasi terjadi kecurangan-kecurangan permainankah di lapangan. Itu yang perlu diawasi. Perdagangan-perdagangan dengan kegiatan aktivitas yang tidak diperbolehkan itu juga perlu diawasi. Contohnya, membeli minyak ini harus dipaket dengan produk lain. Ini sebenarnya tidak diperlukan. Dibarengi dijual dengan produk lain seperti itu? Iya, sebenarnya itu tidak boleh. Boleh. Tidak boleh membeli minyak ini dengan syarat-syarat tertentu. Harus membeli produk tertentu baru bisa membeli minyak, ini jangan diharap. Baik. Jangan diperlakukan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Bayu. Baik pemirsa, tadi dari penjelasan Pak Bayu bahwa untuk menghadapi kelangkaan krisis minyak goreng ini diperlukan kerjasama secara kolektif ya Pak Bayu, Pak Hamzah, baik dari pihak pemerintah, DPRD Kota Makassar maupun juga dari pemerintah pusat yang ada di Jakarta misalnya, terlebih kepada masyarakat hingga lapisan bawah untuk sama-sama menjadi masyarakat yang smart dalam memenuhi kebutuhan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini Pak Oteri akan kembali dengan
bincang-bincang mengenai harga minyak dan juga fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Tetaplah bersama kami di Potere Panggung Obrolan Terkini.